Salam jumpa dalam materi ilmu perundang-undangan. Nah, di kesempatan kali ini saudara-saudari, kita akan membahas terkait dengan ilmu perundang-undangan dari pengertian dasar ilmu perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan pengertian dasar ilmu perundang-undangan, kita akan membahas bagaimana latar belakang daripada pengertian dasar ilmu perundang-undangan, ada ilmu pengetahuan perundang-undangan itu sendiri, bahkan peristilahannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang daripada pengertian dasar ilmu perundang-undangan. Nah, latar belakang daripada dasar ilmu perundang-undangan itu ada landasan pertimbangan pentingnya kajian peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira ada pertanyaan, kira-kira dari latar belakang ini landasan pertimbangan pentingnya kajian peraturan perundang-undangan ini apa-apa saja? Nah, di sini landasan pertimbangan pentingnya kajian peraturan perundang-undangan itu bisa dibagi menjadi 4 bagian atau 4 alasan. Yang pertama, Indonesia negara hukum. Ya. Indonesia negara hukum. Indonesia negara hukum, bila kita lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dia menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu sudah jelas. Dan yang kedua, tugas negara. Yang kedua, tugas negara. Tugas negara dalam hal ini, yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Dan yang kedua, tugas negara dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka pembentukan berbagai peraturan negara menjadi sangat penting. Nah, itu merupakan tugas daripada negara yang menjadi landasan pertimbangan pentingnya kajian peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tugas negara itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka pembentukan berbagai peraturan negara menjadi sangat penting. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ada perkembangan regulasi. Nah, di dalam perkembangan regulasi ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga perkembangan produk hukum pemerintahan daerah dan perkembangan di bidang perundang-undangan. Nah, bila kita lihat daripada perkembangan produk hukum pemerintahan daerah, di sini ada terjadi perkembangan produk hukumnya. Di antaranya perkembangan undang-undang pemerintahan daerah ini bila kita ketahui bersama bahwa perkembangan undang-undang pemerintahan daerah itu dimulai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Ada juga Undang-Undang 32 2004, Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 2 2015, bahkan ada Undang-Undang 9 Nomor 9 Tahun 2015. Nah, sementara di perkembangan di bidang perundang-undangan, perkembangan di bidang perundang-undangan ini terjadi ada perkembangan regulasi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu, di mana kita ketahui juga bahwa di dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, perkembangan regulasi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dari Undang-Undang Nomor 10 2004 dan diganti dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011. Nah, dan yang keempat adalah aspek tujuan pengembangan. Berbicara terkait dengan aspek tujuan pengembangan, yang pertama kita akan membahas bagaimana pengembangan ilmu di area peraturan perundang-undangan itu
Yang menjadi titik fokus bukan lagi kodifikasi, namun menjadi modifikasi peraturan perundang-undangan. Nah, ini pasti ada yang bertanya dari saudara-saudara sekalian bahwa titik fokus bukan lagi kodifikasi, namun modifikasi peraturan perundang-undangan ini seperti apa? Nah, dapat saya jelaskan bahwa undang-undang kodifikasi adalah undang-undang yang membakukan pendapat hukum yang berlaku. Jadi kayak peraturan perundang-undangan tradisional. Sementara undang-undang modifikasi adalah undang-undang itu dia bertujuan untuk mengubah pendapat hukum yang berlaku. Jadi dia mengubah pendapat hukum yang berlaku, di mana itu menetapkan peraturan perundang-undangan baru dan hubungan sosial baru. Nah, itu makanya titik fokus bukan lagi ke kodifikasi, namun modifikasi peraturan perundang-undangan. Ya, nah itu yang menjadi latar belakang, yang menjadi landasan pertimbangan pentingnya kajian daripada peraturan perundang-undangan. Ada 4 landasan. Nah, kalau sudah tahu landasan pertimbangannya, maka kita akan mengetahui apa sih itu ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan. Ya, apa itu ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan? Nah, bila kita lihat ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan itu terjemahan daripada Gesetzgebungswissenschaft. Ada Wetgeving-Wissenschaft dan ada Science of Legislation. Jadi Gesetzgebungswissenschaft Jerman, Wetgeving-Wissenschaft itu Belanda, dan Science of Legislation itu Inggris. Nah, dari terjemahan-terjemahan itu ada pendapat daripada ahli Burger Krams itu, dia bilang bahwa ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Itu menurut Burger Krams. Jadi Burger Krams bilang bahwa ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan itu adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Nah, itu merupakan pengertian daripada ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan. Nah, berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan, di sini ada 2 sarjana yang peletak dasar ilmu perundang-undangan. Yang diantaranya tadi satu sudah saya sebutkan saudara-saudari bahwa Burger Krams, dan yang satunya lagi adalah Werner Mayhofer. Nah, di sini ada pembagiannya, di mana Burger Krams ini dia sampaikan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu terbagi atas 2. Jadi ada teori perundang-undangan, ada ilmu perundang-undangan. Nah, pasti ada yang bertanya juga, kira-kira kalau teori perundang-undangan apa, ilmu perundang-undangan apa? Nah, begini saudara-saudara sekalian, teori perundang-undangan itu dia berorientasi pada materi, ya, pada materi untuk mencari kejelasan dan kejernihan pengertian. Saya ulangi, teori peraturan perundang-undangan itu dia berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian. Sementara ilmu perundang-undangan itu dia berorientasi pada melakukan perbuatan. Jadi melakukan perbuatan itu ilmu perundang-undangan. Jadi kalau berbicara ilmu peraturan perundang-undangan berarti berorientasi pada melakukan perbuatan atau action. Ya, saudara-saudara sekalian. Nah, actionnya seperti apa? Actionnya yakni teknik peraturan perundang-undangan, ada proses peraturan perundang-undangan, dan ada metode peraturan perundang-undangan. Nah, itu dasar ilmu perundang-undangan menurut Burger Krams. Bagaimana kalau Werner Mayhofer? Di sini Mayhofer bilang bahwa, jadi Mayhofer menjelaskan bahwa
ilmu pengetahuan perundang-undangan itu ada penelitian kenyataan hukum, ada ilmu perundang-undangan. Nah, penelitian kenyataan hukum itu dia berorientasi pada penelitian undang-undang dan pembentukan undang-undang dalam kenyataan sehari-hari, ya. Sementara ilmu perundang-undangan itu dia berorientasi pada sebagian politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hukum. Ya, saya ulangi. Mayhofer dia bilang bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu ada penelitian kenyataan hukum dan ilmu perundang-undangan, di mana penelitian kenyataan hukum itu dia berorientasi pada penelitian undang-undang dan pembentukan undang-undang dalam kenyataan sehari-hari. Sementara ilmu perundang-undangan itu berorientasi pada sebagian politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hukum. Nah, bila didasarkan pada pengalaman hukum serta petunjuk dalam pembentukan hukum, bahwa berarti ada teknik peraturan perundang-undangan, ada metode peraturan perundang-undangan, ada taktik daripada peraturan perundang-undangan, dan ada analitik peraturan perundang-undangan. Nah, itu merupakan dasar ilmu perundang-undangan menurut Burger Krams dan Werner Mayhofer. Kemudian saudara-saudari, berkaitan dengan ilmu pengetahuan perundang-undangan itu antara lain itu ilmu pengetahuan perundang-undangan berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada kaitan antara ilmu pengetahuan perundang-undangan di bidang teori hukum, diantaranya dengan pengantar ilmu hukum. Jadi bidang teori hukum itu sama saja dengan pengantar ilmu hukum. Yang kedua, bidang teori kenegaraan. Nah, di bidang teori kenegaraan itu dia ada kaitannya dengan ilmu negara. Dan yang ketiga, bidang dogmatika hukum. Nah, kaitan antara ilmu pengetahuan perundang-undangan dengan bidang dogmatika hukum itu berkaitan dengan pengantar hukum Indonesia, asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara. Ada lembaga kepresidenan, ada lembaga perwakilan rakyat, hukum tata usaha negara, dan birokrasi negara otonomi daerah. Dan kaitan ilmu pengetahuan perundang-undangan yang keempat dengan bidang ilmu penunjang itu ada sosiologi hukum dan politik hukum. Nah, itu yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, ada 4 bidang. Nah, terkait dengan ilmu perundang-undangan sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian besar, saudara-saudara sekalian. 2 bagian besar itu diantaranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, saudara-saudara sekalian, bahwa 2 bagian besar yang dibagi di dalam ilmu peraturan perundang-undangan itu ada teori perundang-undangan yang berorientasi mencari kejelasan, kejernihan makna atau pengertian-pengertian, ya, yang biasa kalau disebutkan bahwa begrip forming dan begrip verheldering. Nah, yang kedua ada ilmu peraturan perundang-undangan. Nah, ilmu peraturan perundang-undangan berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Itu merupakan 2 bagian besar dari ilmu peraturan perundang-undangan yang dibagi. Ada 2. Kemudian ada Burger Krams juga dia membagi ilmu perundang-undangan itu ke dalam 3 subbagian, yaitu 1
proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Itu merupakan 3 subbagian yang dibagi oleh Burger Crimes. Nah, bila kita sudah mengetahui tentang latar belakang, tentang ilmu undang-undangan, kemudian ada peristilahan. Nah, di sini perbedaan pengertian istilah peraturan perundang-undangan itu ada 3. Ya, ada legislation. Legislation diartikan bahwa perundang-undangan dan pembuatan perundang-undangan. Yang kedua ada wetgeving, diterjemahkan dengan 2 makna. Pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Dan yang ketiga ada Gesetzgebung, di mana itu Gesetzgebung itu diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Nah, itu perbedaan pengertian istilah peraturan perundang-undangan. Ya. Saudara-saudara sekalian, kemudian di sini ada pendapat daripada Bagirmanan. Bagirmanan dia menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah hukum. Sehingga pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan itu dia mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat pada tingkat pusat pemerintahan negara maupun di tingkat daerah. Dan karena peraturan perundang-undangan adalah salah satu aspek daripada hukum, maka pengkajian peraturan perundang-undangan itu dia merupakan bagian dari pengkajian hukum. Oleh sebab itu, tadi dijelaskan sejak awal bahwa Bagirmanan dia bilang bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah hukum. Ya, peraturan perundang-undangan adalah hukum. Ya. Karena pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan itu mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat pada tingkat pusat pemerintahan negara maupun daripada tingkat daerah. Ya, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian kalau tadi Bagirmanan dia menjelaskan apa sih itu peraturan perundang-undangan, kita kemudian melihat peristilahan peraturan perundang-undangan itu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, saudara-saudara sekalian, ada 2. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan sampai kepada pengundangan. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dia bilang bahwa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sampai kepada pengundangan. Nah, kalau sudah tahu terkait dengan apa itu pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kemudian peraturan perundang-undangan itu apa? Di sini bila saudara-saudara lihat pada layar yang saya tampilkan, bahwa untuk mengingat bahwa apa sih peraturan perundang-undangan, sangat mudah untuk diingat. Karena kalau ada yang bertanya bahwa apa peraturan perundang-undangan, maka yang pertama yang harus diingat bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Ya, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa untuk mengingat bahwa peraturan perundang-undangan itu apa, ada 3 yang harus diingat. Di antaranya peraturan perundang-undangan itu yang pertama peraturan tertulis. Ya, yang kedua dia mengikat secara umum.
Dan yang ketiga, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dengan demikian, bila ada pertanyaan daripada teman-teman di luar atau teman-teman saudari sekalian, kira-kira apa sih peraturan perundang-undangan? Oh, bisa langsung dijawab bahwa peraturan perundang-undangan itu peraturan tertulis, mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, dengan demikian saya rasa bahwa di kesempatan kali ini kita sudah mengetahui apa pengertian dasar daripada ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan. Ya, saudara-saudara sekalian, sebelum saya menutup kesempatan kali ini, yang menjadi catatan saya dari materi ini adalah lembaga negara atau pejabat yang berwenang adalah yang membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, itu menjadi catatan penutup saya terkait dengan apa sih pembentukan peraturan perundang-undangan dan apa sih peraturan perundang-undangan. Oke, sekian dari saya terkait dengan materi ilmu perundang-undangan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi ilmu perundang-undangan yang lain.